Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai mantan Mendikbud Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook pada Kamis 4 September 2025. Kasus korupsi ini ditaksir mencapai kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka membuat daftar menteri lainnya yang juga tersandung kasus korupsi dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lalu, siapa sajakah mereka? Berita selanjutnya pemirsa, Timnas Indonesia tampil garang dengan membantai Cina Taipei 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Meski menang telak, skuad asuhan Patrick Kluivert itu akan menghadapi ujian lebih berat saat bertemu dengan Lebanon pada Senin 8 September 2025 mendatang. Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kasus tersebut terkait pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Kementerian Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022 saat Nadiem Makarim masih menjabat sebagai menteri. Lantas, apa peran Nadiem dalam kasus tersebut? Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan, kasus tersebut bermula saat Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia pada Februari 2020 dalam program Google for Education. Dalam kesempatan itu, Nadiem dengan pihak Google menyepakati produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management, akan dibuat proyek pengadaan alat TIK. Setelah kesepakatan, Nadiem menginstruksikan sejumlah pejabat untuk menindaklanjutinya. Nadiem kemudian menggelar rapat tertutup secara daring untuk membahas pengadaan alat TIK dengan menggunakan Chromebook sesuai arahan Nadiem. Nur Cahyo mengatakan saat itu pengadaan alat TIK sebenarnya belum dimulai. Namun demi meloloskan Chromebook, pada awal 2020 Kemendikbudristek melalui Nadiem Makarim menjawab surat Google untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh pejabat menteri sebelumnya Muhadjir Effendi. Atas perintah Nadiem, tersangka SW selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek 2020 hingga 2001, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci Chrome OS. Lalu pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus atau DAK, fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Dalam Permendikbud tersebut sudah termasuk lampiran yang berisi penguncian spesifikasi Chrome OS. Akibat perbuatannya, Nadiem dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
aksi staf Kim Jong-un yang terlihat mengelap kursi hingga meja setelah pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing mendadak viral. Dalam video yang beredar, dua staf Kim tampak teliti membersihkan sandaran dan pegangan kursi yang diduduki Kim Jong-un. Selama lebih dari 2 jam, pembicaraan dengan Putin dalam pertemuan dadakan. Meja kopi di samping kursi Kim juga diseka, sementara gelas minumnya langsung dibawa pergi. Kain yang digunakan untuk mengelap kursi dan meja kemudian dimasukkan ke dalam sebuah plastik bening. Langkah pengamanan Kim yang demikian bukan kali pertama terjadi. Pada pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada 2018, pengawal Kim sempat menyemprot dan mengelap kursi. Serta meja dengan cairan pembersih sebelum Kim duduk. Saat KTT dengan Donald Trump di Hanoi pada 2019, para pengawal bahkan membersihkan kamar hotel Kim berjam-jam lamanya. Para pengawalnya bahkan hingga mengeluarkan kasur dari tempat tidurnya. Menurut para pengamat, tindakan itu bertujuan untuk mencegah adanya upaya pihak asing mengumpulkan sampel DNA dari jejak Kim untuk dianalisis. Michael Madden, pakar kepemimpinan Korea Utara, menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi protokol standar sejak era Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un. Ramai diperbincangkan oleh publik terkait ijazah SMA yang digunakan oleh Gibran Raka Buming Raka dalam pencalonan pada pemilihan presiden tahun 2024 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat menilai Gibran tak memiliki ijazah SMA sederajat di Indonesia karena ia memakai dokumen berupa sertifikat dari sekolah di Singapura. Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Idam Holik mengatakan pihaknya telah memverifikasi seluruh persyaratan tiap pasangan calon, termasuk soal keabsahan ijazah sekolah. Idam menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu merujuk peraturan Mendikbudristek nomor 58 tahun 2024 tentang ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk memverifikasi dokumen tanda kelulusan pendidikan pasangan calon.
Lalu, ia menyinggung isi pasal 16 yang termuat dalam peraturan menteri tersebut. Pasal itu berbunyi, ijazah atau dokumen hasil belajar yang diperoleh dari sistem pendidikan luar negeri diakui untuk melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan dengan sistem pendidikan nasional. Ida menyebut KPU juga merujuk pada ketentuan penyetaran ijazah luar negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Ulang lagi poin ke-9. Diberitakan sebelumnya seorang warga bernama Subahan mengajukan gugatan kepada Gibran Raka Buming Raka ke PN Jakarta Pusat yang dianggap tidak memiliki ijazah SMA. Subahan menilai Gibran tidak memenuhi syarat administratif untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 lalu. Kendati begitu, ia membantah anggapan bahwa dirinya ingin menjatuhkan nama baik Gibran di mata masyarakat. Menurut Subahan, persoalan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pejabat publik. Sementara itu, dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, Subahan menuntut ganti rugi imaterial sebesar 125 triliun rupiah. Subahan menjelaskan kerugian imaterial akibat dilantiknya seseorang yang tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden sangat besar dan menyangkut masa depan bangsa. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkap alasan dibalik tampilnya skuad Garuda dengan wajah baru. Saat mengalahkan China Taipei 6-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 5 September 2025. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak Jordi Amat, bunuh diri Chow Ming Sio, Mark Klok, Eliano Rangers, Ramadan Sananta, dan Sandy Walsh. Hasil ini sudah diprediksi mengingat perbedaan materi pemain dan peringkat FIFA, di mana Indonesia unggul jauh atas China Taipei yang berada di posisi ke-172 dunia. Namun dalam laga ini terdapat hal menarik, di mana Kluivert mengubah pakem formasi dengan meninggalkan skema 3 back menjadi 4-2-3-1. 4 back ditempati Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sein Patinama. Di lini tengah, Mark Klok dan Nathan Choaon berperan sebagai gelandang bertahan. Sementara Egy Maulana Fikri, Eliano Rangers, dan Beckham Putra menopang striker tunggal Ramadan Sananta. Kluivert menegaskan perubahan ini sudah lama ingin dirinya terapkan. Melihat skuad Garuda tampil luas dengan formasi baru, ia semakin yakin untuk melanjutkan skema tersebut.
Meski begitu, pelatih asal Belanda itu mengaku belum sepenuhnya puas dan bertekad menyempurnakan strategi anyar Garuda di laga-laga berikutnya. And I get this question as well, from what kind of playing style you want to play. I didn't answer because this is what I want to play. I want to play this a long time, but in the previous two blocks that we had, it's very difficult to change the system directly because, as you know, that the players come from different countries. We only had 1 or 2 days to adapt, and it was difficult to implement this system. But now, I know that players can do it, and this was a long time my desire to have this system. I think that the players are really good divided in the game, and the players are connected better than the other system. That's what I think. Of course, a few things can be better, but this is just the beginning, and we're going to work to perfectionize this system, I hope, and to embrace this as a new playing style that we can implement in all the other teams as well. The second question about against Lebanon, face Lebanon. What do you target with Lebanon? I mean, Lebanon, your level is maybe the same with Indonesia. What are you targeting Lebanon? The formation? This is the real formation of Indonesia against Lebanon? Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Nama Nadiem turut menambah daftar Menteri era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Kejaksaan Agung atau Kejagung sebelumnya menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Kamis 4 September 2025. Kasus korupsi ini ditaksir mencapai kerugian negara mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem disebut melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka membuat daftar menteri lainnya yang juga tersandung kasus korupsi dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Siapa sajakah mereka? Pertama, Idrus Marham sempat menjabat sebagai Menteri Sosial yang terseret kasus bansos alias bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir tahun 2020. Kedua, Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014 hingga 2019. Ia terseret kasus suap dana hibah KONI sebesar 11 miliar rupiah dan dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga. Ketiga, Edi Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019 hingga 2020. Ia ditangkap setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster dan mengundurkan diri pada 25 November 2020. Keempat, Juliari Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial periode 2019 hingga 2020 dan terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Ia divonis 12 tahun penjara
denda 14,5 miliar rupiah, dan pencabutan hak politik pada tahun 2020. Kelima, Johnny G. Plate, yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2019 hingga 2024. Ia menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 senilai 8 triliun rupiah dan ditetapkan tersangka pada 17 Mei 2023. Keenam, Menteri Pertanian yang menjabat periode 2019 hingga 2023, Syahrul Yassin Limpo, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Juli 2024 dalam kasus pemerasan. Ia terbukti memeras bawahannya dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian. Sebagai tambahan, 2 pejabat menteri di era pemerintahan Jokowi lainnya juga sempat tercatat sebagai tersangka korupsi. Mereka adalah Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiyarij alias Edi Hiyarij. Kini, Tom Lembong dan Edi Hiyarij telah dibebaskan. Polda Jawa Timur berhasil menangkap 9 pelaku pembuat bom molotov yang digunakan untuk membakar gedung Cagar Budaya Graha di Polsek Tegal Sari. Dari jumlah tersebut, 1 pelaku merupakan orang dewasa, sementara 8 lainnya masih anak-anak. Seluruh pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap 9 pelaku ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas pada Jumat sore. Menurutnya, penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta bukti rekaman video dan CCTV. Setelah dilakukan penyelidikan, para pelaku berhasil diamankan dan menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa para tersangka telah merencanakan untuk ikut dalam aksi tersebut dengan merakit 5 bom molotov. Bom tersebut dibuat menggunakan botol minuman keras yang diisi bensin dan diberi sumbu kain. Saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait keterlibatan para tersangka dalam kasus tersebut. Sembilan tersangka kini tengah diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini pelaku anak berhadapan dengan hukum. Seluruh tersangka kesembilannya merupakan pelaku
pelemparan bom molotov ke arah Gedung Negara Gerahadi Surabaya, sehingga diduga mengakibatkan kebakaran. Adapun identitas dari para pelaku dan perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersangka berinisial AEP. Ini merupakan satu-satunya tersangka dewasa berusia 20 tahun. Warga dari luar Surabaya, berasal dari Maluku, yang berdomisili di daerah Sidoarjo. Puluhan warga di Kota Bandung yang didominasi emak-emak menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Jawa Barat. Beginilah suasana aksi warga saat melempar kantong sampah ke halaman gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 4 September. Massa yang tergabung dalam berbagai forum seperti Forum Dago Melawan, Taman Sari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran, membawa poster tuntutan serta melakukan aksi teatrikal dengan cara melempar sampah sebagai bentuk protes. Dalam aksinya, massa menyampaikan 10 tuntutan, diantaranya penghentian tindakan brutal aparat, perampasan aset koruptor, hingga pembatalan kerjasama Pemprov Jawa Barat dengan TNI Angkatan Darat dalam program Manunggal Karya Bakti. Mereka juga menegaskan Jawa Barat harus bebas dari militerisme dan mendorong tegaknya supremasi sipil. Tidak ragu-ragu untuk membuat aksi-aksi massa dengan apapun itu bentuknya, melawan redaman yang diinginkan oleh rezim gitu. Yang sementara ini rezim menginginkan rakyat disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, dengan ketakutannya untuk tidak pergi keluar rumah, pergi ke keramaian-keramaian dan lain sebagainya. Ini yang kami lawan, dan dengan slogan warga jaga warga, mudah-mudahan ini pun akan tetap jadi semangat untuk warga masyarakat bahwa demokrasi tidak bisa dibungkam. Nah ini Kang, tadi ada yang unik ini lempar sampah. Ya, karena warga sebetulnya tahu betul, warga Bandung tahu betul ketika ada aksi-aksi besar, tidak ada orang-orang yang ada di dalam dan mau untuk mendengarkan. Artinya demonstrasi di depan DPRD pun akhirnya kebanyakan masih sebatas simbolis. Maka warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Dan supaya mereka sendiri juga berpikir bahwa artinya tidak ada perbedaan dari para dewan yang tidak bergeming, tidak mau menyadari diri, koruptor dibiarkan bebas, partai-partai tidak bergeming juga dan lain sebagainya. Apa bedanya mereka dengan sampah?
Kang, ini ada tuntutan juga sama dengan yang aksi yang sebelum-sebelumnya? Ya, tuntutan sebetulnya kita elaborasi dari semua tuntutan rakyat yang ada, tuntutan demokrasi yang ada. Kita membawa 10 tuntutan, yang mana salah satu diantaranya adalah kita menolak represivitas aparat yang terus-menerus dilakukan secara membabi buta, baik TNI maupun Polri. Militer, kami tidak menginginkan adanya militer di tengah-tengah sipil. Kembalikan militer ke barak, reformasi Polri, dan mereka harus bertanggung jawab atas kematian 10 warga Indonesia yang gugur di medan aksi penunutan aksi Agustus September, seperti itu. Dan kemudian yang paling mendesak adalah kita menuntut untuk dibebaskannya kawan-kawan masyarakat di seluruh Indonesia yang tertahan di Polda dan Polres masing-masing. Nanti untuk DPRD sendiri mungkin ada tuntutan yang soal kemarin gitu. Tuntutan besar adalah perihal korupsi. Kami menyuarakan koruptor, hukum mati, dan miskinkan koruptor, sita semua aset koruptor. Untuk Dewan secara khusus di Jawa Barat, kami meminta digagalkannya kerjasama antara Pemprov Jabar dengan TNI. Dalam kerjasama tersebut, yang kami yakini itu akan melanggengkan bagaimana militer dapat berkiprah di dunia sipil, yang seharusnya sipil pun mampu untuk melakukan kerjasama itu, dan alas prioritasnya harus kembali pada supremasi sipil yang harus ditegakkan tanpa perlu untuk membangun kerjasama dengan Kasat selaku perwakilan dari TNI AD untuk kerjasama Pemprov Jabar dengan TNI. Kan nama tempat ini masa ini dari Dago Elos, kemudian Taman Sari, kemudian Cipedas, kemudian Sukahaji, dan elemen rakyat lain ya, dalam satu gabungan rakyat anti penggusuran. Kang, nama lengkap? Nama Angga. Siap. Meski tidak dijaga ketat, pagar gedung DPRD Jawa Barat tetap tertutup rapat dan dipasang kawat berduri. Sementara arus lalu lintas di depan gedung berjalan normal tanpa penutupan jalan. Aksi solidaritas warga kampung kota ini menurut mereka merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan bukan tindakan terorisme. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wani Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.